Baiklah, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi CropWatt untuk penentuan kebutuhan air irigasi dan kebutuhan air tanaman. Aplikasi CropWatt sendiri yaitu aplikasi yang dioperasikan melalui Windows yang digunakan untuk mencari kebutuhan air suatu tanaman. Aplikasi ini dikembangkan FAO sesuai dengan rumus empiris Penman-Montet untuk memperkirakan evapotranspirasi, jadwal irigasi, dan kebutuhan air pada pola, pola tanam yang berbeda. Fungsi-fungsi dari CropWatt tersebut yaitu menghitung kebutuhan air tanaman, menghitung kebutuhan air irigasi, menghitung referensi evapotranspirasi, dan menyusun jadwal irigasi, membuat pola ketersediaan air, mengevaluasi curah hujan, mengevaluasi efisiensi praktik irigasi. Lanjut, bagaimana cara menggunakan aplikasi CropWatt tersebut? Yang pertama, terlebih dahulu kita harus mendownload aplikasi tersebut di device kita. Setelah aplikasi terinstall, maka langsung saja masuk ke aplikasi tersebut. Ketika sudah muncul welcome to CropWatt, langsung saja muncul aplikasi software CropWatt 8.0. Selanjutnya pilih climate atau ET0, yaitu untuk mencari evapotranspirasi. Pada menu tersebut maka muncullah tabel seperti bulan pada dalam satu tahun. Muncul tabel seperti minimal temperatur, maksimal temperatur, humidity, evapotranspirasi, dan data data radiasi matahari. Yang pertama kita memasukkan negara. Setelah memasukkan negara, yaitu memasukkan nama stasiun dan memasukkan lintang dan bujur. Setelah data tersebut dimasukkan, maka diinputkan data maksimal temperatur dan sebagainya. Untuk mengetahui data minimal dan maksimal temperatur itu, kita membutuhkan data klimatologi dari BMKG. Setelah data dimasukkan, maka muncullah data-data evapotranspirasi. Setelah itu, kita masuk kepada menu Rain. Untuk menu Rain ini mencari curah hujan efektif yang turun ke bumi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh tanaman, kecuali hujan yang runoff, limpasan, infiltrasi, dan lain sebagainya. Pada menu ini dimasukkan curah hujan per bulannya dapat diisi dengan satuan milimeter per hari. Setelah dimasukkan semua data, maka muncullah curah hujan efektifnya. Selanjutnya pada menu crop, yaitu tanaman. Untuk memasukkan menu crop, yaitu awalnya kita memilih open, lalu pilih jenis tanaman yang akan dianalisis. Selanjutnya klik open, maka output mengenai data tanaman yang akan dianalisis otomatis. Dapat berupa nilai berdasarkan fase pertumbuhan, panjang akar berdasarkan fase pertumbuhan, dan nilai sebagainya. Selanjutnya, setelah tanaman dianalisis, maka dapat dilanjutkan dengan menganalisis jenis tanah, yaitu pada menu soil. Digunakan untuk media tanam tumbuhan yang dianalisis sebelumnya. Tanah dapat dianalisis berupa jenis tanah sedang, keras, dan lempung. Lanjut, berdasarkan jenis tanaman, jenis tanah juga harus dipilih sesuai dengan tanaman yang kita tanam. Selanjutnya untuk fitur crop water requirement pada menu ini menunjukkan seberapa besar hubungan tanaman dengan curah hujan dan evaporasi potensial pada tanaman.
Menu ini berhubungan dengan menu lainnya, sehingga output yang diinginkan dapat secara otomatis dihasilkan. Output dari kebutuhan air tanaman dapat dilihat dengan menggunakan chart, agar dapat dilihat dengan mudah dibandingkan dengan melihat tabel data. Caranya dengan mengambil menu chart sehingga diagram akan langsung muncul seperti gambar di bawah. Selanjutnya untuk mengatur jadwal irigasi pada menu schedule. Pada tabel schedule sangat bermanfaat bagi para petani untuk mendapatkan hasil panen yang maksimum dengan memanfaatkan biaya yang minimum, karena dapat manajemen pemberian air irigasi sesuai dengan kondisi tanaman dan klimatologinya. Dan untuk melihat grafiknya, maka harus mengklik menu chart seperti sebelumnya, dan maka akan muncul grafik-grafik untuk schedule pada tanaman tersebut. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai aplikasi CropWatt. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.